Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kutip satu ayat surat Al-Baqarah 125. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Mengawali khutbah ini, tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menahan rasa lapar untuk makan, menahan rasa haus untuk minum, dan menahan syahwat di siang hari, serta menahan rasa kantuk di malam hari. Bahkan sekalipun mulut kita bau, Rasul bilang, fala khulufu saim atyabu rih indallah min rahil misk. Sekalipun mulut kita bau karena menahan rasa lapar haus itu, Rasul bilang itu lebih harum di sisi Allah ya, dibandingkan minyak misk. Karena itu kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sampai kita bisa hadir pada ibadah Jumat ini. Salat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah termasuk kita semua selaku pengikut yang setia, yang senantiasa menteladani, mencontoh sikap dan perilaku beliau yang kita yakin akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Di antara pelajaran contoh yang kita bisa tiru dari beliau, di antara apa? Kata beliau dalam hadis Bukhari, inna umratan fi Ramadan taqdi hajatan aw hajata ma'i. Sesungguhnya ibadah umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu pahalanya, ganjarannya sama dengan ibadah haji, bahkan sama dengan ibadah haji bersamaku. Ibadah umrah, ibadah sunnah, ibadah haji, ibadah wajib. Orang pergi umrah, Pak, itu 1 jam selesai, nggak sampai bahkan. Itu cuma tawaf, sa'i, tahallul, selesai ya. Kalau longgar mungkin 10 menit beres itu ya. Tapi Rasul bilang kalau umrah dilakukan pada bulan Ramadan, Bapak lihat tadi malam tanggal 17 kemarin malam penuh full space, nggak ada ruang ya, sampai sempat berhenti tuh yang tawaf itu. Saking datang orang banyak dari seluruh dunia, sekalipun dalam keadaan perang mereka gak peduli. Selama bisa datang, mereka ingin umroh pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena ganjarannya sama dengan ibadah haji. Coba ibadah haji itu paling cepat seminggu. Nah, paling cepat seminggu. Lama, apalagi dari sisi biaya mahal. Jadi besar. Ganjaran umrah bulan Ramadan sama ganjarannya dengan ibadah haji, bahkan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Bayangkan, ibadah sunnah sama sebanding dengan ibadah wajib.
kalau dilakukan di bulan Ramadan. Apakah hanya umroh saja? Tidak. Semua amal sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu mendapatkan ganjaran pahala seperti ibadah wajib. Lalu bagaimana kalau ibadah wajibnya? Ibadah wajibnya akan diganjar dengan 70 kali lipat ibadah wajib. Besar. Apa di antara amalan yang kira-kira kita bisa lakukan di 10 hari terakhir ini? Kata Siti Aisyah, contoh teladan dari suamiku. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ashr awal min Ramadan ayyatakifa hatta tawafallahu summa takafa azwajuhu min ba'di. Apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah selalu beriktikaf di masjid. Iktikaf ya di masjid sampai beliau wafat. Kemudian diikuti oleh para istrinya juga iktikaf di masjid. Hadis juga merupakan dasar hukum wanita boleh iktikaf di masjid. Kita perhatikan. Iktikaf, apa tuh iktikaf? Kata apa tuh? Imam Ibn Hazm ya. Dia berkata iktikaf itu qat'ul alaiqati anil khalaiqi litisali bi khidmatil khaliq. Memutuskan hubungan komunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang lain ya. Dan semata-mata fokuskan diri untuk berkhidmat dengan Allah. Bil khaliq, berkhidmat itu maknanya beribadah. Beribadah di depan Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya kayak apa? Kata Imam Syafi'i, iktikaf itu ada 2. Satu yang khusus pada bulan Ramadan, 2 iktikaf yang umum. Selama dia pernah duduk di masjid dan niat untuk iktikaf meskipun 1 jam, dia dianggap iktikaf. Apa istimewanya? Iktikaf momen di mana kita bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara mengaji, sholat, berzikir itu. Itu adalah amalan-amalan dipraktikkan pada waktu iktikaf bersama-sama. Dan itu merupakan sebuah latihan kita menyendiri, kontemplasi, introspeksi, mengadu di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mengadu kepada teman, kepada kerabat, kepada dokter sekalipun, itu dia harus punya waktu, dibatasi waktunya ya. Dengan Allah tidak. Kapanpun kita bisa mengadu kepada Allah, bisa mengeluh. Kalau kita menangis di depan teman, dia akan menertawakan kita. Tapi menangis di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah senang. Air mata yang menetes pada waktu iktikaf itu bisa menutup seluruh api neraka. 3, kita pengen iktikaf, mengadu pada Allah sampai menguras air mata kita. Ceritakan persoalan pada diri kita. Bukankah tidak ada persoalan tidak bisa diselesaikan Allah Subhanahu wa taala? Allah nih Pak, malam yang gelap gulita itu dia bisa rubah dengan siang yang terang benderang. Persoalan kita yang sulit akan Allah ubah dengan cara yang mudah. Bahkan Allah berjanji setiap ada kesulitan pasti akan berikan kemudahan 2 kali Pak. Jadi cobalah iktikaf ya. Ada beberapa hari lagi, gunakan ini momen terbaik untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu maknanya berbisik. Dia lebih dekat. Kalau berdoa kita bisa ngomong jauh-jauh, tapi dia munajat itu setingkat lebih tinggi daripada doa. Sehingga kita bisa sampaikan keluhan kita, ya. Persoalan kita, urusan keluh kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan ganjaran dan mendapatkan derajat yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Barakallahu fil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu
innahu samiul alim. Aqulu qul hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada mukadimah saya sampaikan surat Al-Baqarah 125. Itu cara untuk meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, ya. Jadi Allah berpesan, wahibna ila Ibrahim wa Ismail. Allah berpesan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anak beranak Pak. Untuk apa? Antahhira baitiya, untuk mensucikan Masjidil Haram yang dipakai untuk tawaf itu, untuk mensucikan, membersihkan Masjidil Haram. Untuk apa? An-ta'ifah, untuk tawaf. An-ta'kifah, untuk i'tikaf. Warukai, untuk salat. Rukun itu dimanakan salat. Wasujud, untuk berdoa. Jadi Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Nabi Ismail untuk melakukan tawaf, untuk i'tikaf, untuk salat, dan untuk berdoa. Jadi kalau kita misalnya di kampung kita nih, gunakan Masjid Muhajirin ini salat dan berdoa di masjid ini. Dulu kata Imam Irsyadul di dalam kitab Irsyadul Ibad, Imam Zainuddin Al-Malibari, dia cerita dia punya sahabat namanya Muhammad kebetulan ya. Dan dia itu orang yang jarang sholat, agak nakalan gitu ya, agak badung. Tapi setiap Ramadan dia ke masjid dan selalu menggunakan baju pakaian yang bagus, yang paling indah, serta dia semprot minyak wangi itu. Amalannya cuma itu. Kalau Ramadan dia pakai baju bagus, pakai minyak wangi, ke masjid dia sholat. Dalam setahun itu cuma itu. Kemudian meninggal lalu Syekh ini bermimpi dia ketemu dengan almarhum. Ditanyakan, ya fulan, bagaimana keadaan sekarang? Dia cerita, aku berbahagia, bergembira. Allah tempatkan padaku di tempat yang terbaik. Allah berikan apa yang dijanjikan kepadaku. Kamu gak tanya kenapa Allah berikan kebaikan itu? Kata beliau, dia menghormati pakaian bagus yang kamu gunakan setiap Ramadan. Dan dia menghormati minyak wangi yang selalu kamu gunakan setiap Ramadan. Pak, kalau kita belajar hadis ini, maka kita akan tertarik untuk menggunakan pakaian-pakaian bagus. Bukan mewah ya, pakaian bagus, minyak wangi yang harum. Selama Ramadan, selama pergi ke masjid, bahkan termasuk baju baru untuk lebaran itu tes dipakai untuk Ramadan. Maka itu akan memberikan hikmah yang besar, seperti halnya sahabat tadi, dia mendapatkan kebaikan dan kenikmatan dalam barzah sana. Itu saja, mari kita sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna jamana marhuma fattafruq karim batafruq ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqin imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.